wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kajian online Illumina, di mana ini adalah kajian online kedua kita. Kajian online pertama sudah dilaksanakan sebelum bulan Ramadan ya, dengan judul menyambut bulan Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Hanif. Nah, di kajian online kedua kita kali ini, kita akan menyajikan sebuah judul yang gak kalah menarik dan gak kalah seru tentunya. Yang mana judul ini terkhusus ya untuk menyiapkan diri kita menghadapi salah satu event besar di bulan Ramadan yang insya Allah akan kita hadapi dalam beberapa hari ke depan. Nah, tapi sebelum kita mau masuk nih ke kajian kita, Ane mau recall dulu sedikit nih situasi kita sekarang. Kita ini sekarang ada di hari ke-17 bulan Ramadan, yang mana kita masih punya 13 hari tersisa. So, buat teman-teman yang masih mau membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, serta melakukan amal ibadahnya, kita masih punya 13 hari tersisa. Yang patah semangat ya, kita masih punya 13 hari. Nah, yang kedua, seperti yang Ane mention sebelumnya, kita akan menghadapi salah satu event besar di bulan Ramadan. Itu adalah 10 malam hari terakhir, di mana salah satu malam dari 10 malam hari tersebut ada namanya malam Lailatul Qadar. Itu malam yang sangat spesial. Sayangnya nih, biasanya kan kita tahun-tahun sebelumnya pada bulan Ramadan di 10 malam hari terakhir kita pergi i'tikaf ke masjid. Sayangnya tahun ini kita nggak bisa, karena kita lagi di tengah pandemi COVID-19 atau coronavirus, di mana pemerintah menghimbau, memberi kebijakan untuk kita stay in home and physical distancing. Dan mungkin ini membuat kegelisahan dalam hati teman-teman atau hati penonton sekalian gitu. Gimana bisa gitu kita 10 hari terakhir nggak i'tikaf ke masjid gitu? Apa benar bisa kita maksimalin di rumah? Karena itu, kajian online kedua kita kali ini insya Allah akan menyediakan jawaban alternatif yang akan menjawab kegelisahan teman-teman sekalian dengan judul 10 hari terakhir di rumah. Kenapa enggak? Yang insya Allah akan dibawakan oleh salah satu alumni Angkatan 8, Farhan Fadlasyah. Beliau adalah orang yang aktif dalam menebarkan konten positif dan dakwah di sosial media seperti Instagram. Juga beliau telah berinisiatif menerbitkan sebuah e-book panduan Ramadan yang berisi jadwal, aktiviti, bagaimana menghadapi bulan Ramadan dengan baik dan benar. Nah, sebelum masuk kajiannya lagi, Ane mau sedikit ngejelasin runtutan acara kajian online ini. Insya Allah, habis ini kita langsung mendengarkan Farhan membawakan kajian kurang lebih berdurasi 60 menit. Setelah selesai, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab yang berdurasi 15 menit. So, buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung menulis pertanyaannya di kolom komentar. Buat teman-teman yang nonton di YouTube ataupun teman-teman yang nonton di Instagram, langsung aja tulis di kolom komentar YouTube ataupun kolom komentar Instagram. Insya Allah nanti pemateri akan memilih 3 pertanyaan yang akan dijawab. Jika memang ada sisa waktu, masih ada sisa, maka pemateri akan menjawab pertanyaan yang lainnya. Gak akan memperpanjang lagi, Ana akan kasih langsung kesempatan untuk Farhan Fadlasyah membawakan kajiannya. So, Farhan, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama'. Khalaqa Adama wa 'allamahul asma'. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Laisa lahu andad wala ashbah wala syuraka. Khalaqal khalqa faminhumus su'ada wa minhumul ashqiya. Wa asyhadu anna Muhammadan khatimur rusul wal anbiya wa imamul mujahidin wal atqiya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-ajilla wad da'ina li da'watihi ila yaumil liqa. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Zat pemilik jiwa, kepada Zat pengurus jagat raya, pemilik alam semesta,
Dialah Allahu Jalla wa'ala, yang karena nikmat, rahmat, serta karunia-Nya, hingga detik hari ini, mata kita masih mampu untuk melihat. Hingga detik hari ini, telinga kita masih mampu untuk mendengar. Hingga detik hari ini, jantung kita masih mampu berdetak, tangan kaki mampu bergerak. Dan nikmat yang paling besar, yang paling agung, hingga detik hari ini, kita masih dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Salawat bertangkaikan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, manusia terbaik sepanjang masa, manusia terhebat sepanjang sejarah, Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua bisa berkumpul di surga Firdaus yang tinggi. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa berkumpul, bisa saling sapa, bisa bercengkrama walaupun hanya di balik layar kaca. Semoga penonton semua dalam keadaan sehat ya. Puasa kali ini tetap semangat. Nggak kerasa kita udah lebih dari setengah kita lampaui. Semoga keluarga semua di rumah dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar bareng, akan sharing sedikit ilmu. Semoga materi yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kita, utamanya untuk menggapai 10 malam terakhir, untuk kita sukses 10 malam terakhir. Semoga materi ini bermanfaat terutama untuk diri pemateri sendiri. Tema hari ini, insya Allah kita akan membawa 10 malam terakhir di rumah, kenapa enggak? Jadi 10 malam terakhir di rumah, kenapa enggak? Poin-poin umum yang akan disampaikan ada 5, mungkin penonton di rumah bisa mencatat, yang nonton di Instagram atau nonton dari YouTube bisa mencatat poin-poin umum yang akan kita bahas pada kajian kali ini. Yang pertama, Ramadan di masa wabah. Poin pertama yang akan kita bahas, Ramadan di masa wabah. Poin kedua, keutamaan 10 malam terakhir. Kemudian poin ketiga, Lailatul Qadar dan persiapannya. Yang keempat, seputar iktikaf. Yang kelima, motivasi dan strategi ibadah. Kita langsung ke poin yang pertama. Yang pertama, Ramadan di masa wabah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, tahun ini adalah tahun yang spesial, tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita saat ini sedang dilanda wabah virus COVID-19, yang mana virus ini perkembangannya sangat pesat, penyebarannya sangat luar biasa. Sejak awal tahun kita banyak mendapatkan ujian-ujian, mulai dari banjir, gempa, tanah longsor, gunung, dan lain sebagainya. Ujian besar begitu menerpa kita. Dan di sini Ana ingin memberitahu bahwasannya perlu diingat bahwasannya ujian besar hanya untuk orang-orang besar. Perlu digarisbawahi, ujian besar hanya untuk orang-orang besar. Jadi Allah sudah tahu nih bahwasanya kita, Ana, antum, dan kita semua hidup di generasi ini, Allah tahu nih kita nih orang terpilih, kita nih orang yang punya kapasitas besar untuk menampung masalah besar. Jadi makanya COVID ini diletakkan di tahun kita. Kita akan menjadi saksi sejarah, kita akan dicatat di buku-buku sejarah, kita langsung menjadi saksi langsung bagaimana lockdown terjadi di berbagai kota-kota besar, bagaimana sholat-sholat di rumah, bagaimana muazin menambahkan lafaz azan, shollu fi buyutikum. Kita menjadi saksi. Kita melihat di berita bahwasanya Haramain ditutup, yang mana di situ seperti yang kita ketahui Haramain never stop, nggak bakal pernah berhenti, akhirnya bisa diberhentikan di zaman kita. Kita lihat kematian massal di mana-mana. Itu semua cobaan besar hanya diberikan kepada orang besar. Allah tahu kita sanggup. Allah memberikan itu semua karena Allah sudah melihat kita bahwasanya kita ini mampu. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi perlu diingat baik-baik, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Jadi kita diuji, Allah sudah lihat bahwasanya kita ini mampu. Kemudian tahun ini juga begitu spesial, kita sudah menjalani berbagai hal di COVID ini, sudah work from home, ada yang kerja dari rumah, ada yang sekolahnya diliburkan, ada yang UN yang nggak jadi, Masya Allah ya, banyak kejadian. Dan perlu dicatat, perlu digarisbawahi, bahwasanya ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditulis secara detail. Jadi apapun yang terjadi, bahkan anak ngomong nih seperti ini di depan kamera, antum melihat dari YouTube, dari layar HP atau dari layar laptop, semua ini udah Allah atur 50.000 sebelum penciptaan langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawat wal ard bi 50 alf sanah." Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang harus kita yakini saat ini bahwasanya ketetapan Allah, apapun yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik buat kita. Karena ridho dengan segala ketetapannya adalah bagian dari takdir. Kemudian Ramadan kali ini juga spesial. Kenapa spesial? Karena kita yang biasanya sholat jamaah di masjid, kali ini nggak ada. Kita sholatnya di rumah. Yang biasa sholat tarawih, rame-rame kita di masjid, kumpul sama teman-teman, sama jamaah yang lain, kali ini di rumah. Yang biasanya iktikaf 10 malam terakhir, masjid-masjid ramai penuh sesak, kali ini tidak ada. Buka puasa bersama, yang bisa kita sama teman-teman kita, sama kerabat-kerabat kita, pun nggak ada pada tahun ini. Mudik atau pulang kampung pun nggak ada. Semua aktivitas dilakukan di rumah. Bahkan nanti Idul Fitri kita juga akan melaksanakannya di rumah insya Allah. Semuanya physical distancing. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita menghadapi COVID-19 ini? Yang pertama, yang perlu digarisbawahi, kita harus memperbanyak taubat dan istighfar. Kita harus selalu banyak taubat dan istighfar. Karena nggak bisa dipungkiri juga, dari berbagai macam banyak sebab, dari berbagai faktor, salah satu sebab terbesarnya adalah dosa dan maksiat. Allah menguji kita dengan ini semua, salah satu faktornya adalah karena maksiat. Dan obatnya itu adalah dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Kemudian kita juga bisa memperbanyak doa dan zikir, meningkatkan ketakwaan kita, dan kita harus patuh juga ya. Jadi ketika udah ada aturan dari pemerintah, dari dinas kesehatan, dari para ahli, dari ulama, kita juga harus ikut aturan-aturan, anjuran-anjuran yang ada. Contoh, misalnya disuruh physical distancing, kita disuruh di rumah aja, kita patuh. Disuruh pakai masker, kita patuh. Tidak berkerumun, sering cuci tangan, ibadah di rumah, dan anjuran-anjuran lain yang sudah ditetapkan oleh para ahli. Kita harus tetap ikut itu. Kemudian sikap kita juga yang penting adalah kita jangan panik ya. Kita jangan panik, tapi juga tidak meremehkan. Jangan panik dan tidak meremehkan. Kita harus tetap waspada. Karena Ahlus Sunnah itu at-tawassut. Salah satu ciri-ciri Ahlus Sunnah adalah at-tawassut, yaitu di tengah-tengah, bainal ifrat wa tafrid. Di antara berlebih-lebihan sama meremehkan. Jadi kita berada di tengah-tengah. Kita nggak usah panik, tapi nggak usah meremehkan juga, tetap waspada. Oke, para penonton sekalian, kita akan masuk ke poin utama pada kajian kali ini. Poin yang yaitu 10 malam terakhir. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang 10 malam terakhir, perlunya kita sekiranya melihat bagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan 10 malam terakhir. Karena seperti yang kita ketahui, role model terbaik kita, orang terbaik yang harus kita contoh adalah Rasulullah. Jadi kita lihat nih gimana manusia terbaik mempersiapkan 10 malam terakhir. Yang pertama, Rasulullah SAW menganggap spesial malam ini. Seperti yang diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ay al-'ashr al-akhir min Ramadan shadda mi'zarahu." Bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10, maksudnya di sini 10 malam terakhir di bulan Ramadan, shadda mi'zarahu.
beliau beliau mengencangkan sarungnya, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Muttafaqun alaih. Kalau kita lihat di hadis tadi, ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi, yang kita highlight. Yang pertama, syadda mi'zarahu. Rasulullah ketika 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Ulama menjelaskan maksudnya mengencangkan sarungnya adalah bersungguh-sungguh dalam ibadah. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dan juga tidak menggauli istri-istrinya pada 10 malam terakhir. Ini arti syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Kemudian poin yang kedua, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Maksudnya apa ini? Rasulullah menghidupkan malam-malamnya, maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah SAW tidurnya sangat sedikit. Beliau tidurnya sangat sedikit dan menghidupkan mayoritas malamnya dengan ibadah-ibadah. Contoh sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk ibadah. Jadi di sini kita nanti 10 malam terakhir, jangan beribadah sendirian aja. Yang santri sekarang masih santri aktif, ayo coba bangunin ayahnya, ibunya, bu, ayo kita sholat bareng. Yang kakak ngingetin adiknya, yang adik ngingetin kakaknya, istri ngingetin suami, suami ngingetin istri. Jadi di sini kita saling berkolaborasi untuk menciptakan kebaikan bersama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu wa anfusakum wa ahlikum naro." Cegahlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi yang harus dicegah ini pertama diri kita pribadi, kita menyelamatkan diri kita. Kemudian selanjutnya adalah keluarga kita. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan di 10 malam terakhir? Di dalam hadis dijelaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Bayangkan, Rasulullah sangat bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya Rasulullah ketika masuki Ramadan, beliau sangat sungguh-sungguh beribadah. Tentu ini bulan yang penuh berkah, bulan ampunan. Beliau sangat sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Akan tetapi, di 10 malam terakhir, beliau berada di puncak kesungguhannya. Benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat generasi terbaik setelah Rasulullah, tentu kita tidak akan jauh-jauh daripada generasi salaf, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita perlu melihat bagaimana generasi terbaik ini menyiapkan 10 malam terakhir. Ibnu Jarir mengatakan, dahulu para sahabat menganjurkan kita untuk mandi setiap malam pada 10 malam hari terakhir. Jadi dulu para sahabat ketika menyiapkan 10 malam hari terakhir, mereka semua mandi, bersih untuk menyambut 10 malam terakhir. Jadi kita bisa mandi, kita berhias, memakai minyak wangi, dan perhiasan-perhiasan yang lain. Kalau laki-laki punya jam, dipakai jamnya. Pokoknya penampilan terbaik kita kerahkan di 10 malam hari terakhir. Contoh simpel aja gini, kita kalau misalnya dapat undangan lah gitu ya, dari gubernur contohnya, tentu pakaian kita kan benar-benar kita perhatikan rapi, pakai minyak wangi, sisirannya rapi. Nah ini lebih-lebih lagi, Allah Subhanahu wa taala yang akan kita hadapi. Maka tentu kita harus penampilan yang maksimal, penampilan yang benar-benar totalitas, sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik. Tentu selain penampilan fisik, yang paling utama juga kita mempersiapkan hati kita, keikhlasan, dan juga ilmu yang harus kita persiapkan. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ketiga, di dalam 10 malam terakhir, ada sebuah malam yang sangat luar biasa, yang sebagian besar kita sudah tahu, sebagian besar kita mengejar malam ini. Malam apa itu? Hari itu, malam itu disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya nih yang pertama. Apa sebenarnya Lailatul Qadar itu? Apa arti dari Lailatul Qadar? Kita sering nyebut Lailatul Qadar, tapi kita udah tahu belum artinya sebenarnya Lailatul Qadar itu apa artinya? Dalam bahasa Arab, Lailah artinya malam gitu ya. Lailah artinya malam. Lailatul layali jamaknya gitu ya, malam. Jadi kalau kita bilang sebenarnya malam Lailatul Qadar itu kurang tepat. Malam Lailatul Qadar.
Lailatul itu malam, jadi masa malamnya ada 2 gitu. Jadi kita lebih tepat menyebutnya Lailatul Qadar gitu aja. Nah, itu Lailah. Kemudian Qadar. Apa arti Qadar? Di sini ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan arti Qadar. Pendapat yang pertama menjelaskan bahwasanya Al-Qadar artinya adalah at-taqdir, yaitu takdir. Kenapa dinamakan demikian? Lailatul Qadar adalah takdir karena pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdir tahunan untuk manusia. At-taqdirus sanawi, takdir tahunan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya takdir manusia ini sudah utuh di Lauhil Mahfuz, akan tetapi diturunkan kepada kita itu bertahap. Ada yang takdir tahunan, ada yang takdir harian, ada yang takdir mingguan. Nah, takdir tahunan itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itulah Al-Qadar sama dengan At-Takdir. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, ada juga yang mengatakan bahwasanya Al-Qadar artinya adalah sempit. Al-Qadar artinya sempit. Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena pada malam hari itu banyak malaikat yang turun ke bumi. Malaikat semua turun ke bumi sehingga bumi itu menjadi sempit karena banyak malaikat yang turun. Jadi pendapat kedua mengatakan Al-Qadar sama dengan sempit. Nah, pendapat ketiga ini pendapat yang masyhur di kalangan kita. Al-Qadar artinya asyarafu. Artinya asyarafu. Maksudnya adalah Lailatun Dzatus Syaraf, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Maksudnya apa malam yang penuh kemuliaan? Maksudnya adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini pendapat yang kita masyhur di kalangan kita. Jadi poin yang pertama, Qadar artinya at-takdir, kemudian yang kedua Al-Qadar artinya sempit, kemudian yang ketiga Al-Qadar artinya asyaraf. Nah, setelah kita tahu artinya Lailatul Qadar itu apa, kita perlu tahu juga nih, kenapa Lailatul Qadar ini spesial nih, kenapa? Kenapa kita ini mengejar Lailatul Qadar? Kita perlu tahu nih kespesialannya ini. Kekhususan ini kita perlu tahu. Yang pertama, Allah menyebut malam Lailatul Qadar dengan malam penuh keberkahan. Allah langsung yang menyebut bahwasanya malam itu adalah malam penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin." Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Allah langsung menyebut bahwasanya Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh keberkahan. Lalu apa yang dimaksud berkah pada ayat ini? Maka itu dijelaskan di dalam surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maksud keberkahannya adalah bulan itu pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini ya perlu digarisbawahi ya. Jadi kata-katanya itu lebih baik dari 1000 bulan, bukan sama dengan. Mungkin banyak dari kita beribadah ini sama dengan 1000 bulan, ayo kita banyak ibadah. Bukan sama dengan, tapi lebih baik. Jadi minimalnya kita mendapatkan pahala minimalnya 1000 bulan. Tapi itu minimal. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita mendapatkan khair min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita tidak pernah tahu ganjarannya maksimalnya berapa, kan? Tapi minimalnya itu 1000 bulan. Kemudian dijelaskan juga berkah itu maksudnya apa? Di ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruh, para malaikat turun dan termasuk malaikat Jibril turun juga. Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhannya, min kulli amr, untuk mengurus segala urusan. Jadi para malaikat turun. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Kemudian setelah kita tahu apa artinya Lailatul Qadar, kenapa itu spesial, perlu juga kita ketahui bahwasanya kapan Lailatul Qadar itu turun. Kapan Lailatul Qadar turun? Lailatul Qadar turun pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau kita mau cari malam Lailatul Qadar di tanggal 1 sampai tanggal 20 ya nggak mungkin. Karena Lailatul Qadar hanya turun di 10 malam terakhir. Yang mana sebentar lagi kita akan masuk ke malam itu. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis riwayat Bukhari nomor 2020 dan hadis riwayat Muslim, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Nah, ada hadis lain yang menunjukkan lebih spesifik, yaitu di 10 malam terakhir di mananya? Yaitu di malam ganjil. Jadi malam ganjil di 10 malam terakhir itu lebih memungkinkan.
Hadis riwayat Bukhari nomor 2017. Taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil. Jadi di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu kapan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Lalu muncul lagi pertanyaan, kapan pastinya gitu? Dari malam ganjil itu kapan pastinya Lailatul Qadar? Adakah tanggal pasti? Ternyata ada seorang sahabat yang berpendapat bahwasannya ada Ubay bin Ka'ab, sahabat yang mulia, berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu turun pada malam 27. Jadi beliau berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar setiap tahun tetap waktunya nggak berubah. Tahun ini tanggal 27, tahun depan tanggal 27, tahun lalu 27 Ramadan. Itu sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab yang berpendapat. Kemudian ada pendapat lain, dan inilah pendapat yang terkuat, pendapat yang muktamad, pendapat yang bisa kita pegang, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir. Dan waktunya itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Jadi contoh, misal tahun ini tanggal 27, tahun depan tanggal 23, tahun lalu tanggal 21, dan malam-malam ganjil yang lainnya. Karena jadi malam ganjil itu berpindah dari satu tahun dan ke tahun yang lainnya. Begitu juga yang di pendapat Imam An-Nawawi tentang Lailatul Qadar, bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Nah, setelah kita tahu kapan bahwasanya Lailatul Qadar itu di malam ganjil, di 10 malam terakhir, kita perlu tahu juga apa sih sebenarnya ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu? Apa ciri-ciri yang jelas tuh apa yang bisa kita ketahui? Yang pertama, kita bisa melihat bahwasanya udara dan angin sekitar terasa tenang. Jadi nanti kalau suatu malam nih, kita ngelihat, kita keluar, kita lihat, udaranya terasa tenang nih, anginnya sejuk nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Lailatul Qadri Lailatun samhatun talaqah, la haratan wala baridatan tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Jadi itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Kemudian selain ciri-ciri yang bisa kita lihat langsung, ada ciri-ciri yang maknawi, yaitu pada malam hari itu kita merasakan tentram beribadah. Jadi yang biasanya mungkin kita malas atau mungkin biasanya kita ya berat, nah pada malam hari itu kita beribadah dalam kondisi tenang. Dan pada pagi harinya matahari akan terbit dalam keadaan jernih gitu ya. Jadi pada pagi harinya matahari terbit dalam keadaan jernih. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Nah, ini pertanyaan penting nih. Apa yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha?" Katakan kepadaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam yang mana malam itu Lailatul Qadar? Apa yang aku katakan di dalamnya? Apa yang akan aku katakan di dalamnya? Aisyah bertanya. Qala, kemudian Rasulullah berkata, "Quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai permintaan maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Jadi ketika di malam Lailatul Qadar kita harus memperbanyak doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kita juga harus memperbanyak zikir, memperbanyak sholat. Dan, nah ini, kalau keadaan normal, bukan wabah seperti saat ini, salah satu ibadah terbaik adalah i'tikaf. I'tikaf. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya ya, poin tentang i'tikaf. Tadi kita sudah bahas tentang Lailatul Qadar, dari apa artinya, kenapa spesial, kapan Lailatul Qadar, apa ciri-cirinya. Nah, ini salah satu ibadah yang terbaik adalah i'tikaf. Kita perlu tahu nih, apa arti i'tikaf? Secara bahasa i'tikaf itu artinya menetap, tidak meninggalkan. Jadi kita diem nih. Secara bahasa, nih misalnya penonton lagi nonton nih kan, lagi duduk ngelihat layar kaca nih kan diem nih. Secara bahasa menetap, tidak meninggalkan, itu bisa disebut i'tikaf secara bahasa. Kemudian secara istilah, berdiam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi secara istilah berdiam diri di masjid, dikasih garis bawah, di masjid
untuk tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Rukun dan syarat iktikaf kita harus juga mengetahui bahwasanya setiap ibadah ada rukun, ada syaratnya, dan iktikaf kita harus tahu nih rukun dan syaratnya supaya nanti bisa menjawab pertanyaan. Bisa nggak sih kita tahun ini iktikaf di rumah nih? Bisa nggak? Nah, kita harus tahu rukun iktikaf itu apa biar kita bisa menjawab pertanyaan itu. Rukun yang pertama adalah harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama Islam, berakal, dan bersih dari hadas besar. Itu yang pertama. Nah, rukun yang kedua masjid. Nah, ini rukun kedua iktikaf harus berada di masjid. Jadi nggak bisa kita, aduh saya mau iktikaf nih, saya suka naik gunung nih, saya pencinta alam, saya pengen ketenangan, beribadah dengan tenang, naik gunung, camping, nggak bisa. Saya suka mendengar misalnya di hutan, misalnya contohnya gitu, pengen menyepi di hutan, nggak bisa, itu nggak disebut iktikaf, karena rukun iktikaf tuh harus di masjid. Apa dalilnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu mencampuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Perlu digarisbawahi aakifuna fil masajid. Kamu beriktikaf di dalam masjid. Kemudian rukun yang ketiga adalah berniat. Tentu kita harus punya niat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menetap di masjid. Jadi kalau misalnya kita udah masuk masjid tapi ya nggak netap, cuman ya masuk sekilas terus keluar lagi, itu nggak disebut iktikaf. Jadi yang disebut iktikaf itu ya kita harus diam. Nah, pertanyaan, apakah boleh iktikaf dalam kondisi wabah? Seperti yang sudah kita ketahui kan, kita nih era COVID-19, banyak virus tersebar di mana-mana. Saking semangatnya mungkin sebagian dari kita, aduh saya ini pengen iktikaf nih, pengen maksimalkan 10 malam terakhir. Nah, pertanyaan, boleh nggak sih kayak gitu? Boleh nggak sih kita iktikaf dalam kondisi wabah ini? Nah, sebelum kita jawab, kita lihat dulu nih. Ternyata pemerintah kita, pemerintah Indonesia, sudah menganjurkan nih buat melakukan physical distancing untuk menjaga jarak fisik. Menjaga jarak fisik, dulunya diganti ya, dulu namanya social distancing, jaga jarak sosial. Ternyata itu kurang tepat, lebih tepatnya physical distancing, karena yang dijaga itu bukan sosialnya. Kita kan dari dunia online nih, bisa saling berjaga, saling bertatap muka, sosial itu nggak masalah kan, tapi yang harus diberi jarak itu fisiknya. Kemudian pemerintah juga, ahli kesehatan juga memerintahkan kita, menyarankan kita untuk menjauhi keramaian, supaya itu untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Dan juga Kementerian Agama dalam surat edaran nomor 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah di tengah pandemi, itu juga menyebut secara spesifik. Salah satu isinya, apa isinya? Tidak melakukan iktikaf di 10 malam terakhir. Nah, dari sini semua kita tahu bahwasanya pemerintah kita, ulama, semua sudah menganjurkan untuk tidak melakukan iktikaf dulu nih di 10 malam hari terakhir. Maka kesimpulannya kita nggak boleh nih iktikaf dalam kondisi wabah ini di masjid. Kenapa? Karena ada kaidah dalam usul fikih, ini kaidah yang sangat agung, kaidah yang seharusnya kita penuntut ilmu ini tahulah kaidah ini. Yang mungkin masih santri, yang mungkin masih pondok, harusnya tahu kaidah ini. Apa itu kaidahnya? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadat, menolak keburukan, itu lebih dikedepankan daripada mengambil suatu manfaat. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Contoh, iktikaf itu kan maslahat, kebaikan. Kita tahu ibadah, kebaikan. Akan tetapi, penularan virus itu suatu mafsadat, suatu keburukan. Nah, di sini, dari hukum usul fikih di sini, kita bisa mengetahui nih, bahwasanya kita menolak penyebaran tuh virus lebih dikedepankan daripada kita mengambil manfaat dari iktikaf. Gitu ya. Jadi makanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ada kaidah usul fikih yang lain mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh kita memudaratkan sengaja, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita iktikaf, mana mungkin kita bisa tahu tuh orang, oh ini orang kena virus. Kita juga nggak tahu kita carrier atau enggak. Kalau bisa jadi kita menulari orang lain atau bisa jadi orang lain menulari kita. Nah, itu adalah sebuah mudarat, dan syariat di sini dengan kesempurnaan syariat sudah melakukan tindakan preventif. Jadi semua ini demi kemaslahatan kita bersama. Lalu kalau kita nggak bisa iktikaf, apa nih yang bisa kita lakukan sebagai ganti? Banyak ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan sebagai pengganti iktikaf. Yang pertama, dan ini yang paling utama, kita harus memperbanyak qiyamul lail. Ini ibadah pengganti iktikaf ya. Boleh dicatat, kita harus memperbanyak qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
barang siapa yang berdiri untuk mengerjakan sholat pada Lailatul Qadar karena keimanan dan karena mengharap pahala, maka akan diampuni untuknya segala dosanya yang telah lalu. Bayangkan, seluruh dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian selain qiyamul lail, kita bisa memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak tilawah, mentadaburi. Kemudian kita bisa memperbanyak zikir, istighfar. Kita bisa memperbanyak sedekah, apalagi di era-era seperti ini, banyak orang kesusahan, banyak orang di PHK, banyak orang yang membutuhkan. Nah, ini sedekah yang utama di sini. Kemudian kita bisa memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lain. Dan perlu digarisbawahi juga, kita perlu memperbanyak doa. Kita perlu memperbanyak doa di 10 malam hari terakhir ini. Untuk tambahan, sebagai wawasan, tempat dan waktu keadaan mustajab berdoa, ini perlu kita ketahui supaya kita bisa memaksimalkan doa pada waktu dan tempat ini. Boleh dicatat mungkin para penonton, waktu dan tempat yang mana doa ini akan mustajab di tempat dan waktu itu. Yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Ini adalah waktu dan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Kemudian di antara azan dan iqamah, kemudian ketika turun hujan, misalnya turun hujan, kita memperbanyak doa. Kemudian posisi sujud dalam sholat, kemudian satu waktu di hari Jumat, itu di Jumat sore, dan di malam Lailatul Qadar. Ini adalah waktu dan tempat mustajab. Ada juga nih kondisi dan keadaan yang kita, di mana doa kita tuh mustajab, yang Allah kabulkan pada waktu dan kondisi keadaan ini. Yang pertama, ketika berpuasa. Ya sekarang ini kan kita puasa nih. Perlu diingat nih, saat kita berpuasa, kita ini doanya mustajab. Doa kita mustajab ketika berpuasa. Kemudian ketika menjelang berbuka puasa. Nah, jadi kalau ketika berbuka puasa ini jangan ngobrol ya. Jangan ngobrol, jangan asik sendiri, jangan malah ngecek-ngecek sosmed. Nah, itu kita berdoa karena di sini di menit-menit akhir ini itu doa mustajab. Kemudian orang yang lagi terkena musibah. Nah, orang yang terkena musibah ini doanya mustajab juga. Ketika dizolimi orang lain. Nah, misalnya lagi dizolimi, dibully, hartanya diambil atau apa, itu juga mustajab. Nah, ini mungkin kemudian selanjutnya ketika minum air zam-zam, mungkin penonton di sini ada yang dari Madinah, mungkin teman-teman ada yang dari Madinah nonton. Nah, ketika minum air zam-zam nih ada waktu keadaan mustajab untuk berdoa. Jadi mintalah yang banyak ketika minum air zam-zam. Kemudian doa orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua jangan, walaupun anaknya mungkin gimana, jangan doain yang aneh-aneh lah. Karena doa orang tua itu mustajab. Dulu pernah ada cerita kan, ada suatu imam di Masjidil Haram kan, dia agak ada apa gitu kan, saya lupa juga tepatnya. Nah, orang tuanya doa ini, semoga kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Nah, akhirnya karena doa orang tuanya kepada anaknya itu mustajab, akhirnya dia beneran nih jadi imam Masjidil Haram. Kemudian yang terakhir, kondisi keadaan yang mustajab berdoa adalah doa anak soleh kepada orang tuanya. Doa anak soleh kepada orang tua. Nah, kita jangan lupa nih, sebagai anak yang santri nih di rumah, mungkin masih santri aktif, mahasiswa, dan pokoknya yang statusnya sebagai anak, jangan pernah lupa lah kita doain orang tua kita mohonkan semoga diampuni dosanya, semoga dirahmati, semoga dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan, dan semoga dimaafkan kesalahan-kesalahan yang lalu, dan kita doakan lah, jangan lupa. Kemudian kita masuk ke poin yang kelima, yaitu motivasi dan serta penghambat ibadah serta solusinya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ini kita udah di penghujung Ramadan ya. Kita udah di malam 17, yang mana berarti sebentar lagi Ramadan akan, mau nggak mau kita nggak kerasa nih Ramadan bakal meninggalkan kita. Akan pergi meninggalkan kita. Dan harus kita garis bawahi, kita yakini benar-benar kita nggak bakal pernah tahu apakah kita akan bisa jumpa Ramadan di tahun depan. Kita nggak bakal pernah tahu. Jadi maksudnya kita harus maksimalkan lah. Ramadan yang tersisa ini harus kita maksimalkan. Cobalah kita lihat kiri kanan kita mau lihat nih secara langsung lah. Kita lihat kiri kanan kita udah banyak nih orang-orang yang dipanggil duluan. Mungkin tetangga kita meninggal, mungkin kerabat, mungkin banyak lah yang meninggal. Mereka nggak bisa, mungkin tahun lalu mereka masih bisa melaksanakan Ramadan. Tapi tahun ini mereka udah nggak bisa lagi melaksanakan. Dan itu nggak menutup kemungkinan itu juga terjadi pada kita. Jadi teringat sebuah perkataan yang indah. Aslih fima baqi yaghfiru laka ma madha. Aslih fima baqi yaghfiru laka ma madha. Perbaiki apa yang tersisa, maka niscaya Allah ampuni yang telah lalu.
Jadi yang lalu biarlah berlalu. Yang penting bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang tersisa. Kemudian sebuah perkataan, la tufakkir fil mafqud hatta la tafkidal mawjud. Jangan pikirkan apa yang telah hilang. Jangan sesali apa yang telah berlalu. Ramadan kita mungkin di awal kita kurang bagus, mungkin kita sering malas, baca Qur'annya kendor, semangatnya zikirnya juga jarang. Jangan kita sesali. Jangan kita sesali yang telah berlalu. Agar kita tidak kehilangan kesempatan yang ada. Jadi kita nih masih punya kesempatan nih. Kita masih ada waktu untuk mempersiapkan ini semua. Kita untuk menjadi lebih baik itu masih ada waktu. Sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan ini semua. Sebelum nanti akhirnya kita menyesal. Ada sebuah perkataan yang sangat indah dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau berkata, Innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat qusara juhdiha litafuza bis sibaq fala takunil khaylu aftanu minka fa innamal a'mal bil khawatim fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Ibnu Jauzi, semoga Allah merahmati beliau, berkata, innal khayla, sesungguhnya kuda pacu idza syarafat nihayatal midmar, ketika kuda pacu itu sudah mendekati garis finish, badalat qusara juhdiha, dia akan totalitas, benar-benar all out untuk menggapai kemenangan, totalitas. Nah, kemudian imam itu melanjutkan, fala takunil khayla aftanu minka, maka jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas dari kita. Bayangkan kalau kita lihat kuda pacu dan mendekati garis finish, dia akan benar-benar optimal, benar-benar maksimal, all out, semua dikerahkan agar bisa menang di perlombaan itu. Banjir. Kemudian dilanjutkan, imam itu berkata, fa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung pada endingnya. Nah ini, amalan itu tergantung pada endingnya. Fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinal wada. Jika endingnya baik, maka amalnya baik. Dan ini perlu kita ingat baik-baik. Jika seandainya di permulaan kita kurang baik, ketika kita menyambut Ramadan kurang baik, kita sering lalai, kita lebih banyak tidur, makan kekenyangan, malas ibadah, baca Quran jarang, permulaannya ini kita kurang baik, maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan ending yang baik. Dan kita mampu untuk mempersiapkan ending yang baik itu, kita mampu. Karena kita masih ada waktu sekarang untuk memperbaiki diri. Gitu ya. Kemudian, apa tindakan real yang bisa kita lakukan? Tindakan real yang bisa kita lakukan adalah, pertama, pasang target. Nah ini penting nih. Ini tindakan real nih, supaya kita bisa sukses nih, kita bisa menaklukkan 10 malam terakhir, kita harus pasang target. Kita harus punya nih, target-target ibadah kita harus punya. Kita harus punya jurnal, jurnal ibadah kita harus punya. Kenapa? Itu ibarat buka kompas. Jadi itu, jurnal ibadah itu ibarat kompas bagi kita, sebagai penunjuk jalan. Sehingga ibadah kita akan terasa lebih mudah, terus lebih bersemangat, sama lebih termotivasi kalau kita punya jurnal. Sampai di sini, saya ingin membagikan sebuah slide, mungkin panitia juga bisa bersiap-siap. Slide-nya, sebentar ya. Panitia mungkin bisa siap. Nah, sebelumnya Ana pengen ngucapin terima kasih ya yang udah sampai di sini mendengarkan. Di sini Ana pengen nyampaikan, sebentar. Nah, ini Ana ngasih link nih, ada link buat spesial buat para penonton yang udah mendengarkan sampai di sini atau yang baru bergabung. Ini coba dibuka bit.ly/albinasukses. bit.ly/albinasukses. Nah, di sini apa? Di sini udah Ana kumpulin jurnal-jurnal ibadah, jadi target-target ibadah. Terus di sini juga ada buku-buku yang bisa kita baca tentang fikih COVID-19, tentang produktivitas, semuanya dilihat lah di situ lengkap insya Allah. Nah, di sini Ana ingin bahas contoh jurnal yang Ana buat di situ. Nah, di sini nih bisa dilihat. Ini adalah aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan nih 10 malam hari terakhir. Ini penting nih. Karena kadang sebagian dari kita nih nggak tahu nih mau ngapain, sebenarnya ibadah apa sih? Dia cuma di pikirannya, aduh iktikaf aja lah. Nah, tapi kan sekarang iktikaf nggak bisa nih. Nah, ini banyak nih opsi lain nih, alternatif lain. Kita lihat ya.
Dari di sini nih, yang pertama, dari bangun tidur, kita bisa doa bangun tidur. Kita baca doa ya. Jadi jangan bangun tidur juga jangan gitu aja. Kita diajarin doa ya kita doa. Setelah bangun tidur, lihat nih ada qiyamul lail. Kita bisa sholat tahajud. Kita bacaannya yang panjang. Kita bisa nangis di sini. Kita minta hajat-hajat kita. Kalau misalnya aduh nggak bisa nih baca panjang-panjang, boleh buka mushaf. Aduh capek berdiri, boleh duduk. Pokoknya qiyamul lailnya kita maksimalkan di 10 malam hari terakhir. Kemudian kita bisa tutup dengan witir. Setelah itu kita mungkin bisa duduk menunggu baca Al-Quran atau istighfar atau yang lainnya. Kemudian ketika sudah masuk waktu azan, kita bisa sholat sunat fajar 2 rakaat ya, sholat sunat fajar. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Setelah sholat fajar, kita di sini ada ibadah zikir pagi, kemudian sholat isyraq. Nah, sholat isyraq ini sebenarnya ada berbeda pendapat. Kalau di masa wabah ini sebenarnya kalau nggak masa wabah yang dalam kondisi normal, kita di masjid, kita nunggu sholat isyraq sampai tergelincirnya matahari, itu mendapatkan pahala haji dan umroh. Akan tapi ketika di masa wabah sholat isyraq ini, pertama Syekh bin Bas mengatakan kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan sholat isyraq. Akan tapi kalau Syekh Shalih Muhammad Utsaimin mengatakan itu baik, tapi kita tidak mendapatkan pahala haji dan umroh. Ala kulli hal, kalau dalam keadaan normal kita bisalah sering-sering melaksanakan sholat isyraq. Kemudian sholat duha, ini bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat. Sholat rawatib sebelum zuhur, bisa 4 rakaat atau 2 rakaat. Kemudian sholat rawatib sesudah zuhur 2 rakaat. Nah, zikir petang. Zikir pagi petang ini kita jangan lupa ya. Jadi, kalau saya pribadi biasanya pakai buku gitu ya, ada buku kecil. Itu biar gampang, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita tetap bisa kita baca tuh rutin dimanapun dan kapanpun. Kalau lebih bagus lagi sih dihafal gitu ya, dihafal. Kemudian di sini ada sholat rawatib sesudah maghrib, ada sholat rawatib sesudah isya, zikir atau doa sebelum tidur. Jangan lupa ya, kalau tidur tuh doa dulu. Kemudian sholat sunnah wudu, yang mana di sini Rasulullah SAW sabda, bahwasanya beliau mendengar terompah Bilal nih, mendengar terompah Bilal di surga. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya beliau selalu merutinkan sholat sunnah wudu. Kemudian di sini menghafal Al-Quran, ya kita ini kan kosong ya, maksudnya nggak ada aktivitas. Insya Allah bisa lah ngafalin Quran 1 ayat, 2 ayat, ya setengah halaman ya, terserah lah, ngafalin Quran yang penting ada lah hafal. Kemudian murojaah Al-Quran, nah ini yang penting, kadang santri itu ya, di pondok rajin, ngafalin Quran, di kampus, karena ada target baca, nah pas di rumah nggak ada murojaah, ya nguap hafalannya bakal ngilang gitu aja ya, karena murojaah itu penting juga, makanya ditulis di sini, di mutabaah nih. Kemudian baca buku, terserah baca buku apa aja yang bermanfaat, pokoknya mau 1 halaman 1 hari, yang penting adalah perkembangan kita walaupun 1 hari ada. Kemudian belajar, nah belajar di sini kalau anak saranin sih belajar dulu buku yang ada anak kasih di link tadi, Albina Sukses ya, bit.ly Albina Sukses itu ada anak taruh buku di situ, bisa dipelajari tuh, banyak banget faedah-faedah di situ. Kemudian istighfar, jangan lupa kita istighfar, memperbanyak istighfar. Kemudian sedekah, bisa bersedekah. Kemudian terakhir menebarkan salam. Jadi kalau misalnya menebarkan salam ini kan kita lagi social distancing, physical distancing ya. Mungkin kalau kita nih anak kan di Batam nih sekarang nih ya. Kalau di Batam di komplek anak sekarang di rumah ini kan ada yang jaga tuh. Jaga di pos, mungkin yang lagi di pos nih ada yang dengar juga. Nah, itu mungkin kalau kita lewat bisa lah kita salam gitu sekali-kali atau kita sapa, senyum. Nah, itu di situ ya. Nah, ini nanti setiap ibadah yang kita lakukan kita checklist nih di sini nih. Checklist kotak-kotak ini kita checklist. Kemudian yang warna merah ini maksudnya malam-malam ganjil. Anak kasih warna merah biar semangat gitu ya, semangat membara kayak api kan, semangat membara. Jadi warna merah ini malam ganjil yang kita harus lebih optimal. Nah, ini nih, kita harus atur strategi. Nih, ini jadi bisa dilihat ya. Salah satu strategi perang itu mengenali musuh. Jadi kita salah satu strategi perang itu mengenali musuh, gimana musuh itu kekuatannya, gimana taktiknya, gimana mereka daya serangnya, gimana itu strategi perang, kita kenali musuh. Nah, kita juga harus tahu nih, musuh penghambat ibadah kita nih apa sebenarnya? Musuhnya kita harus kenali dulu. Sebelum kita cari solusi, kita kenali nih apa sebenarnya yang menghambat ibadah. Lalu setelah itu bisa kita cari solusinya. Nah, anak pribadi udah menemukan beberapa penghambat ibadah yang ini ya berasal dari pengalaman pribadi juga ya. Jadi bisa dicatat penghambat-penghambat ibadah yang pertama, perasaan malas dan kurang motivasi dalam ibadah. Jadi ya kadang perasaan malas, mager, ya pengennya rebahan aja gitu kan enak tidur gitu. Nah, itu biasanya itu penghambat ibadah banget tuh. Yang kedua, penggunaan gadget yang berlebihan.
pakai gadget terus tiap hari, HP terus, kan gitu kan, HP-nya banyak banget dipakai ini. Terus yang ketiga, terlalu banyak tidur. Ramadan, mentang-mentang Ramadan jadi dijadiin alasan, aduh lemas, banyak tidur. Tidak punya target ibadah harian. Nah, jadi nggak punya target, kadang aduh bingung mau ngapain, nggak ada target. Nah, makan terlalu kenyang yang terakhir. Ini ya penghambat-penghambat ibadah ini harus kita kenalin dulu nih musuh-musuh kita nih, sebelum kita cari solusinya. Kemudian kita cari solusinya, ketemulah solusinya. Nah, pertama, perasaan malas dan kurang motivasi. Apa solusinya? Solusi yang pertama adalah perbanyak istighfar. Jadi kita perbanyak istighfar nih. Kalau kita malas, kita perbanyak istighfar. Kenapa? Karena malas ibadah disebabkan banyak sebab, tapi faktor terbesarnya adalah maksiat. Jadi kalau teman-teman semua ngelihat ya, jadi saya kemarin ada beberapa hari yang lalu posting di Instagram saya tentang kalau maksiat ini akan meninggalkan noda gitu ya, pada kita akan meninggalkan noda. Nah, kalau noda itu banyak, itu meninggalkan noda di hati kita. Kalau noda itu banyak, hati kita akan tertutup. Nah, kalau hati kita tertutup, gimana kita mau ibadah? Nah, gitu ya. Jadi solusinya, pertama istighfar. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan. Jadi kita berdoa, ya Allah, semoga dimudahkan, semoga jangan malas, semoga ya Allah berikanlah motivasi ibadah gitu ya, kita minta sama Allah. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran. Percayalah, Al-Quran ini mood booster buat kita. Jadi kalau kita baca Quran, kadang lagi malas baca Quran, tiba-tiba jadi semangat. Lagi sedih baca Quran, jadi senang. Tiba-tiba jadi senang. Itu Al-Quran tuh luar biasa. Mood booster banget buat kita. Kemudian memperbanyak membaca dalil sahih tentang keutamaan suatu amalan ibadah. Jadi kita tahu nih, ini amalan ini keutamaannya apa? Dalil sahih ya. Ini keutamaannya apa nih? Jadi kita bisa lebih termotivasi. Dan terakhir, ini kita bisa mencari lingkungan yang memudahkan kita untuk beribadah. Yang kedua, nah ini penting nih. Ini biasanya menjangkit penyakit banyak banget nih dari berbagai kalangan. Penggunaan gadget yang berlebihan. Buat yang anak muda, biasanya tuh kebanyakan sosial media ya. Jadi saya juga kemarin ada posting di Instagram saya, mungkin bisa dilihat. Saya riset pribadi ya. Jadi sebenarnya pakai HP ini saya paling banyak apa sih sebenarnya yang saya buka nih? Saya paling lama ngabisin waktu tuh berapa sih? Berapa lama rata-rata saya penggunaan HP? Ternyata 70% penggunaan HP saya ada di penggunaan sosial media. Nah ini, terlalu banyak sosmedan. Ini menghambat ibadah banget nih, saya juga ngerasa menghambat ibadah. Kemudian, yang mungkin nggak main sosial media, mungkin terlalu lama nonton streaming ya. Mungkin nonton YouTube, nonton yang lain lah. Itu nyita waktu banget. Nah kalau bisa 10 malam hari terakhir nih, udahlah, tutup dulu lah, simpan dulu. Nah kalau buat bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin yang nonton ini juga ada bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kan kecanduan gadget juga tuh. Nggak bisa dipungkiri. Nah biasanya mereka nih kebanyakan baca berita. Semua berita mau diikuti, informasi semua diikuti. Nah ini nyita juga ya. Nah solusinya, nah ini ada solusi. Jadi setiap masalah tentu ada solusinya. Solusinya, ini udah Hana praktekin berhasil juga ya. Atur durasi maksimal penggunaan gadget. Jadi tentu harus kita atur nih penggunaan harian ya. Jangan bablas gitu aja, harus kita atur. Terus kunci aplikasi jika melebihi batas waktu. Contoh, saya pribadi batasi Instagram 1,5 jam sehari. Jadi kalau udah lebih dari 1,5 jam, dia mati gitu ke kunci. Ketika saya mau buka settingannya, nggak bisa gitu ya. Nah, download aplikasi tambahan untuk mengunci aplikasi. Nah, di sini sebenarnya HP-HP kita ini kan udah canggih-canggih ya. Kalau mungkin yang nonton pakai HP, insya Allah HP yang buat nonton ini udah canggih nih. Ini ada aplikasi kalau di Android namanya Your Hour, kalau di iOS namanya Space. Kenapa pakai aplikasi yang install bukan bawaan? Karena kalau di bawaan tuh kita misalnya mau kunci nih, udah terkunci lah misalnya 1,5 jam. Nah kita mau buka tuh gampang banget, tinggal delete settingan dah kebuka gitu aja. Nah tapi kalau pakai aplikasi ini itu nggak kayak gitu. Contoh nih kita lihat ya, ini aplikasi yang Ana rekomendasiin, Your Hour, ketik aja di Play Store. Nah ini 1,5 jam, dia akan terkunci nih otomatis nih, akan terkunci otomatis. Jadi nggak bisa gitu ya, nggak bisa kita mau, aduh, Ana mau buka nih, mau maksa buka, nggak bisa gitu ya. Dan Ana juga ada praktek juga ini efektif lah, efektif buat self control juga supaya kita bisa kontrol diri kita juga. Ana sendiri juga udah nyoba ke orang tua ya, alhamdulillah berjalan juga ya. Juga di Your Hour ini ada laporannya pakai penggunaan tuh gimana sih. Ini nonton YouTube nih berapa waktu penggunaan gitu ya. Itu masalah gadget. Nah ini kebanyakan tidur tadi yang ketiga, solusinya gimana? Atur jadwal ya, jadi kalau tidur itu harus kita atur jadwalnya, jangan sembarangan. Jangan bergadang jika nggak ada urusan yang penting. Yang kedua terlihat ya. Biasa tuh kaitan tuh yang poin nomor 2 sama poin nomor ini ada kaitan nih. Biasa kita bergadang main HP, akhirnya jadi bangunnya kesiangan gitu ya. Nah jadi poin nomor 2 jangan bergadang kalau nggak ada urusan penting. Terus yang ketiga kita harus ada mindset tidur lebih cepat agar bangun lebih awal. Jadi kita usahain lah tidurnya cepat lah. Biar kita bisa bangun lebih awal, karena prime time kita itu sebenarnya di waktu pagi. Waktu produktif kita, waktu yang benar-benar bisa kita maksimalin untuk hal-hal produktif itu di waktu pagi.
Nah, kemudian ini penting nih, jangan tidur pagi. Biasa santri tuh, kayak santri yang lihat nih, mungkin ada santri. Kan di rumah tuh identik banget biasa kalau santri ya. Itu di rumah tidur pagi tuh, pole banyak banget biasanya kan. Nah, itu buat santri, janganlah tidur pagi. Tidur pagi tuh nggak baik buat kesehatan, terus merusak produktivitas, merusak mood kita gitu ya, jadi merusak mood. Kemudian yang terakhir, usahakan tidur siang atau qailullah, tidur siang. Jadi tidur siangnya buat energi kita gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak punya target ibadah harian, ini penting nih ya. Yang buat nyaksiin sampai sekarang ini dapat alhamdulillah, Ana kasih link ya, bit.ly Albina Sukses. Kadang ada sebagian orang juga, Ana nih nggak kebanyakan gadget, Ana nggak banyak tidur. Terus tapi Ana bingung mau ngapain ya, apa sih ibadah apa nih yang harus Ana lakuin, ini apa gitu, bingung dia. Nah, ini ada Ana kasih bantuan. Bisa dibuka link ini, nanti buka folder siap print, nanti di situ ada target ibadah ya. Udah Ana sediakan ada target ibadah 24 jam, strategi sedekah, strategi baca Quran, coba dibuka nanti dilihat sendiri. Nah, setelah buka siap print ini, kita print tuh kertas tadi, kita print. Habis kita print, kita tempel di tempat yang mudah kita lihat. Ya di mana, misalnya di balik lemari, atau di mana lah, di bawah tempat tidur, atau di atas meja, di tempat yang bisa kita lihat. Nah, itu jika kita berhasil mencapai target-target itu, kita bisa bikin sistem reward buat diri kita sendiri. Terserah lah apa, kalau misalnya rewardnya makanan, ya mungkin bisa beli buat bukaan. Kemudian kalau gagal kita bikin sistem punishment. Kita hukumlah diri kita sendiri, gimana caranya bisa kita hukum supaya kita itu. Kemudian evaluasi ibadah secara berkala. Nah, ini semua ibadah harus kita evaluasi gitu ya. Kita kenapa harus pakai jurnal? Karena jurnal ini berbentuk data. Data ini bisa kita evaluasi. Kalau kita nggak punya data, apa yang mau kita evaluasi gitu ya. Kemudian yang terakhir, sebelum penutup, ini makan terlalu kenyang. Ini banyak nih biasa nih, orang kan balas dendam nih, lapar, puasa, pas buka bantai semua. Makannya porsinya nggak proporsional. Jadi ini konsep makan yang benar tuh makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, itu konsep yang benar ya. Kemudian porsinya sepertiga makan, sepertiga air, dan sepertiga udara, seperti yang diajarkan Rasulullah. Jangan mentang-mentang sahur, mau energi yang banyak, isinya makan semua. Atau buka, isi air semua. Atau malah nggak makan sama sekali, isinya udara semua, kembung gitu ya. Nah, kemudian harus kita selalu ingat, bahwasanya kekenyangan itu dapat menyebabkan malas dan hilangnya kekhusyuan ibadah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, li'anna syab'a yuthqilul badan wa yuqassil qalb wa yuzilul fatanah wa yajlibun naum wa yud'ifu 'anil ibadah. Karena kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras. Banyak makan tuh bisa bikin hati keras ya. Menghilangkan kecerdasan. Jadi bisa kecerdasan kita karena kebanyakan makan tuh bisa hilang ya. Terus membuat sering tidur. Nah, ini sering tidur nih banyak makan, dan lemah untuk beribadah. Jadi itu ya, poin-poinnya bisa dicatat. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan, materinya semoga bermanfaat. Dan ini Ana ingetin sekali lagi, ini download ada free ebook dan target ibadah di bit.ly Albina Sukses gitu ya. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan, ini sumber rujukan yang Ana pakai buat ngisi kajian ini. Jadi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari diri Ana pribadi, Allah dan Rasulnya berlepas darinya. Semoga bermanfaat. Ana kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khair. Untuk Farhan Fadilasyah atas kajiannya, juga atas ilmunya, sharing sama kita tentang pengetahuan. So, kita ada bekal, ada kesiapan untuk menghadapi 10 malam hari terakhir dengan lebih sigap ya. Oke, sekarang waktu sesi tanya jawab untuk teman-teman penonton sekalian, penonton kajian online Illumina yang ada di YouTube ataupun Instagram, boleh langsung ketik pertanyaannya. Tadi kita juga udah lihat ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita masih tunggu. Lagi menunggu, sedikit Ana akan bacakan ringkasan dari apa yang tadi Farhan sampaikan. Jadi yang pertama itu mengenai Ramadan di masa wabah, yang kita harus ketahui gitu, bahwasanya ada dalilnya juga, la yukallifullahu nafsan illa usaha, di mana Allah nggak akan memberikan hambanya sesuatu yang nggak bisa dia tanggung. Jadi memang ini memperlihatkan bagaimana Allah bisa mempercayai kita kalau kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik, khair insya Allah. Juga ada dalilnya, wa asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum gitu. Apa-apa yang mungkin kita nggak sukai ternyata itu baik gitu, dan apa-apa yang mungkin kita sukai ternyata itu nggak baik gitu. Dan sesungguhnya Allah yang Maha tahu.
Terus yang poin kedua itu adalah tentang 10 malam terakhir kita harus melihat kepada contoh salaf seperti Nabi Muhammad SAW. Tentunya itu Nabi Muhammad SAW, bagaimana kesiapannya, juga bagaimana sahabat mempersiapkan malam hari terakhir ini, 10 malam hari terakhir ini, dan persiapannya benar-benar banget gitu ya. Terus juga ada Lailatul Qadar, poinnya disampaikan, dan kenapa spesial sangat spesial. Juga ada itikaf, bagaimana, apakah kita harus itikaf atau enggak gitu. Pengertian itikaf itu harusnya ke masjid, sekarang kita enggak itikaf itu. Apakah semesti kita harus itikaf juga di kondisi saat ini? Nah, Farhan memberi jawaban enggak mesti gitu, karena memang ada himbauan dari pemerintah, kita enggak bisa gitu. Jadi jangan pergi ke masjid ya, stay in home, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Poin yang terakhir, penghambat ibadah dan solusinya, juga Farhan memberikan sedikit himbauan gitu, kalau Ramadan sebentar lagi akan pergi. Setelah itu memberikan tips and trick yang sangat bermanfaat. So teman-teman sekalian, kajian online Ilmuina, tolong download ebook online-nya. Ini free, ini gratis, sungguh banget gratis banget. Ini akan bermanfaat buat kita semua, yang insya Allah akan lebih mematangkan persiapan kita untuk menghadapi 10 malam hari terakhir. So kita ya udah ngumpulin beberapa soal. Oke, jadi sekarang kita akan membacakan soal yang akan insya Allah dijawab oleh pemateri. Soal yang pertama adalah apa yang diucapkan saat bertemu Lailatul Qadar? Oke. Gimana Farhan? Mau kita tanya, jawab, atau tanya semua soalan atau gimana? Jadi satu-satu dulu lah, apa-apa ya, satu-satu. Jadi ya, oke. Tadi berarti soal yang pertama ya. Penanya bertanya, apa yang diucapkan saat bertemu malam Lailatul Qadar? Ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi sebagaimana yang disampaikan hadis yang diriwayatkan Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana pendapatmu, apa pendapatmu jika seandainya aku mengetahui suatu malam ada malam Lailatul Qadar?" Jadi Aisyah bilang kepada Rasulullah, "Apa nih seandainya, apa yang harus aku katakan jika seandainya malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku katakan di dalamnya?" "Ma aqulu fiha," kata Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, menjawab pertanyaan tadi, "Quli," maka katakanlah wahai Aisyah. Ini jawaban pertanyaannya. Yang harus kita baca nih ini. "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah diriku. Nah, ini doa ini yang harus kita banyak baca ketika Lailatul Qadar. Jadi itu jawaban buat pertanyaan pertama. Kita banyak baca doa itu ya. Noted. So baca doa itu ya. Yang nanya siap-siap ya. Dicatat tadi doanya. Oke. Yang soalan kedua, bolehkah tidur lagi setelah sahur dan sholat subuh? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ini biasanya banyak terjadi nih di kalangan kalangan santri nih, biasa nih buat anak-anak nih, anak muda, tidur lagi setelah sahur, setelah sholat subuh tidur lagi, gitu kan. Nah, sebenarnya di sini kalau kita mau lihat, ini termasuk bukan dari kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang soleh kalau kita lihat, ini mereka nggak ada yang tidur pagi gitu ya. Mereka benar-benar memaksimalkan waktu pagi mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma barik ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku. Bayangkan Rasulullah, berkatilah umatku di waktu-waktu pagi mereka. Nah, makanya di sini bolehkah tidur pagi atau enggak? Kalau memang benar-benar mendesak, ya itu boleh. Misalnya lagi capek, lagi sakit, apa itu boleh. Tapi kalau pada keadaan normal, itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh tidur. Kita manfaatin yang buat lebih produktif gitu ya, lebih produktif. Gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan kedua. So ini kita ada jawaban untuk pertanyaan terakhir lah. Pertanyaan terakhir, Ustadz, lebih utama membaca Al-Quran atau menghafal Quran pada 10 hari terakhir bulan Ramadan? Gitu. Gimana? Nah, ini pertanyaan bagus juga nih. Mana nih kita lebih utama baca Quran atau menghafal Quran pada 10 hari terakhir? Ini
pertanyaannya bagus. Tapi Ana mau sedikit koreksi. Jadi sebenarnya itu bukan pilihan. Mana ya? Saya baca Quran aja atau ngafal Quran aja pakai atau, kata-kata atau. Padahal yang lebih tepat pakai kata-kata dan. Kita baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Kenapa enggak? Kita bagaimana kita mengatur waktu. Misal pagi, subuh, habis sahur. Itu kita buat menghafal Al-Quran. Kemudian setelah sholat subuh kita baca. Jadi kita bisa maksimalkan semuanya gitu ya. Bisa kita maksimalkan semuanya. Jadi nggak mesti harus kita, Ana mau baca Quran aja, terus nggak ngapal. Atau Ana mau ngapal Quran aja, akhirnya nggak baca. Jadi bisa kita maksimalkan dua-duanya. Tinggal bagaimana kita atur waktu lah. Kita atur waktu. Kita maksimalkan waktu yang ada. Oke. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih, gimana Ustaz? Mau dijawab gak Farhan? Oke, bismillah. Ada satu pertanyaan ya mungkin ya nih, cukup menarik baru ditanyakan dari di YouTube ya. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya mengenai pandemi COVID-19 ini. Di daerah Ana sudah zona merah dan dihimbau untuk tetap di rumah. Namun penduduk sekitar masih sholat di masjid. Apa yang harus dilakukan? Nah ini ya, ini kan kayak yang tadi udah Ana bilang, tahun ini kan kita memang agak berbeda ya, agak berbeda. Tahun ini kita sedang ada di masa pandemi COVID ya, pandemi COVID-19. Dan di sini sebagian daerah ada yang dari zona merah, contoh Batam juga ada termasuk bagian zona merah. Dan pemerintah itu juga sudah menghimbau ya, Dinas Kesehatan menghimbau supaya kita untuk tidak mendekati keramaian, terus dihimbau untuk tetap di rumah, kalau mau keluar pun harus pakai masker. Nah ini pertanyaan, namun penduduk sekitar masih sholat di masjid. Apa yang harus dilakukan? Kalau Ana pribadi ini pertanyaan lumayan susah ya, karena masyarakat ini kan kompleks ya. Sebenarnya yang harus kita lakukan, kita harus patuh terhadap himbauan pemerintah, patuh terhadap himbauan ulama. Kalau kita lihat ulama-ulama kita sudah banyak kita lihat di YouTube, mereka benar-benar memerintahkan kita udah di rumah dulu, kita putuskan dulu rantai-rantai penyebaran virus ini, kita putuskan dulu. Baru nanti kita sholat lagi rame-rame kalau udah rantai virus ini udah terputus gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan itu kita harus patuh sama pemerintah. Apalagi dalam hal ini Kementerian Agama sudah mengeluarkan surat edaran tadi yang tentang panduan ibadah. Di situ sudah disebutkan poin-poin secara jelas bahwasanya dilarang untuk iktikaf, dilarang untuk sholat di masjid. Maka itu kita sebagai seorang muslim kita harus patuh kepada pemimpin pertama, terus patuh kepada ulama. Jadi sarannya kita harus tetap patuh sama itu gitu ya. Mungkin bisa dijawab. Jazakallahu khair, barakallahu fikum untuk Farhan Fadlasyah dan telah menjawab juga gitu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Untuk teman-teman yang mungkin pertanyaan belum dijawab, mungkin nanti di lain waktu insya Allah akan dijawab dan akan dipost di akun kita illumina.albina. So sekali lagi terima kasih jazakallahu khairan untuk Farhan atas waktunya dan sharing ilmunya. Juga jazakallahu khairan dan barakallahu fikum untuk para penonton sekalian di kajian online Illumina yang nonton dari YouTube ataupun menonton dari Instagram atas waktunya dan dengan mau menyimak ilmu ini. Nanti insya Allah kita masih ada link yang untuk share link buku e-booknya itu yang tadi Farhan memang sudah berikan. So kalau mau download bisa aja langsung ke akun illumina.albina yang ada di Instagram juga, atau bisa yang mau mengetahui lebih tentang Farhan Fadlasyah ada juga akun Instagramnya, bisa juga nanti ke akun Illumina kita. So itu aja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga nanti dengan apa yang telah disampaikan Farhan, kita bisa menyiapkan 10 malam hari terakhir kita dengan lebih matang. Untuk kedepannya tetap stay tune di akun Instagram kita akan update selalu kajian online selanjutnya ataupun pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan topik yang nggak kalah menarik dan topik yang nggak kalah seru. So tetap stay tune. Mungkin ini saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.